bentuk dukungan finansial khususnya dari pemerintah pusat. Bulan berlalu usai bencana yang melanda Sumatera. Para penyintas hingga kini masih menghadapi perjuangan panjang, menata kembali kehidupan di tengah keterbatasan. Roda penghidupan yang dulu jadi sandaran tak bisa lagi berjalan. Siang yang terik di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Maranilam Simatupang bersama istrinya Kholijah Harahap mengunjungi rumahnya yang rata dengan tanah usai banjir bandang menerjang November silam. Tak jauh dari rumah, sawah 1 hektar tempat mereka bertani dan gantungkan hidup sejak 1990-an kini juga tertimbun lumpur dan batu. Mustahil digarap kembali. Ini rumah kami. Ini di belakang sawah kami. Sekarang tidak ada lagi. Udah hanyut, dibikin banjir. Waktu itu, waktu menanam, apanya bibitnya udah hanyut. Nah, itulah Pak, nggak ada lagi kerja, nggak ada lagi usaha, apalagi kayak mananya Pak. Dulu ini lumpur, sekarang udah keras, kayak mana lagi bersawah. Nggak ada lagi bisa bersawah. Dari padi yang ditanam di sawah ini, Maranilam dan istrinya dahulu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 4 anaknya. Kini, Maranilam terpaksa banting setir menjadi buruh bangunan harian demi bertahan hidup. Upahnya tidak seberapa, sekitar Rp100.000 per hari. Itu pun jika ada panggilan dan cuaca mengizinkan. Jelas sulit lah Pak. Setelah bencana itu hujan terus menerus, kerja tidak bisa, jadi makan tidur aja lah kami. Apa nggak sulit Pak? Keluar tidak bisa, gajinya ya itulah dibagi-bagi. Yang saya rasakan ini sakit kali perhatian saya Pak. Sakit hatiku nengok keadaan rumah, sawah, apa nggak sakit kita itu Pak. Kenapa? Lantaran udah habis semua hancur, tidak ada lagi harapan. Tanah itu dan sawah itu, harapan itu satu-satunya untuk membutuhi anak-anak sekolah Pak. Sekarang kayu-kayu banyak. Kayu-kayu itu tidak tahu dah dari mana dah. Pokoknya datang apa, banjir, kayu banyak. Tidak tahu entah dari mana kayunya dah. Selama 2 bulan Maranilam dan keluarganya tinggal di tenda hunian sementara di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, sekitar 8 km dari rumah dan sawahnya. Kini mereka bersiap pindah ke huntara lain yang disediakan pemerintah di Kelurahan Aek Pining. Namun Maranilam tetap berharap suatu hari bisa kembali ke rumahnya dan kembali menggarap sawahnya. Yang itulah Pak, yang kami harapkan, inilah rumah kami dan pertanian kami dibangun kembali Pak. Kalau bisa bantu pemerintah lah biar ini pulih kembali kan. Kita lagi nyawa di sini. Kalau kembali seperti dulu ya udah bagus kan. Ini cuman hal ini caranya nih, kalau tenaga yang ngambil ini semua biar pulih nggak bisa ini. Mesti dibantu apalah negara kalau bisa kan. Desa Garoga merupakan salah satu desa dengan kerusakan terparah akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Bencana itu membuat lebih dari 50 hektar sawah dan ladang tertimbun lumpur, pasir, dan bebatuan.
Saluran irigasi juga masih rusak berat, padahal lebih dari 90% warga desa Garoga menggantungkan hidup dari bertani. Kepala Desa Garoga Risman Rambe meminta pemerintah prioritaskan pemulihan sawah untuk pulihkan ekonomi warga. Itu sangat mendesak sekali tuh, karena biarpun nanti kita sudah di hunian ini, ya kalau nggak ada ekonomi kita berjalan gimana? Apa nanti untuk kebutuhan hidup masyarakat ya, tuh anak-anak keluarga semua. Jadi kalau di sini kan hanya kita tempat tinggal kita. Jadi kalau untuk bekerjanya kan itu kan di Garoga ya, di sawah masing-masing, ladang masing-masing. Karena ladang semua kan sudah 100% itu sudah hancur. Jadi itulah yang paling utama sekali, itulah yang saya harapkan itu. Pemerintah ya, segeralah untuk merealisasikan agar lahan pertanian itu cepat dikembalikan seperti semula. Menurut Kepala Desa Garoga, fokus pemerintah saat ini masih pada upaya penyediaan hunian sementara karena sejumlah warga terdampak masih ada yang bertahan di tenda pengungsian. Pada saat ini pemerintah kan fokus untuk menyiapkan pemukiman untuk Huntara ini, karena kan warga kita masih ada lagi di tenda-tenda di Batu Hula, ya, di tenda biru yang di Batu Hula juga, dan yang mengontrak